Bahwa dalam kehidupan umumnya kita menerima yang baik-baik, umumnya kita menolak yang tidak baik. Jika ada pencurian, hati kita akan mengatakan itu tidak benar karena tak baik. Jika lisan kita pun bercoba untuk berdusta, hati kita akan menolak karena kecenderungan pada kebaikan. Ada fitrah cenderung pada kebaikan, yang dengan itu manusia membuat hukum dalam kehidupannya. Kita punya hukum pidana, kita punya hukum perdata. Apa tujuan hukum? Menjaga agar kebaikan tetap lestari. Setiap ada yang tidak baik, maka ada norma, dasar-dasar hukum yang mengembalikan ketidakbaikan itu kembali pada kebaikan. Untuk itulah kemudian semua perangkat yang terkait dengan kebaikan-kebaikan itu maka didesain dengan aturan-aturan. Satu, membuat orang menjadi baik. Dua, hukum terlaksana dengan cara-cara yang baik. Dan dengan itulah siapapun yang terlibat dalam dunia-dunia hukum, baik itu yang melakukan penyelidikan, penyidikan, pengadilan, maka berlakulah ruang-ruang hukum ini. Ketika tidak dipraktekkan dengan hal yang baik, maka akan ada persepsi yang mengembalikan itu kepada nilai-nilai kebaikan kembali. Itu hukum sunnatullahi fil kaun. Jika tidak terlaksana kebaikan itu, dilakukan dengan cara yang tidak baik, diputuskan dengan cara yang tidak baik, maka berlaku hukum saat kembali ke akhirat dengan hukum akhirat. Hukum yang lebih adil lagi, hukum yang mengembalikan kita pada nilai-nilai kebaikan. Untuk apa? Menjaga dan mengingatkan manusia supaya selalu dalam kebaikan dan tampil terhormat. Itulah sebabnya hati pernah mengatakan, kenapa ada hukum haram? Dari kata hurmah, artinya terhormat. Hukum haram diturunkan untuk menjaga kehormatan kita supaya tidak jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang mencuri, karena ketika mencuri dengan segala delik dan jenisnya, kecil ataupun besar, kehormatannya pasti akan jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di hadapan manusia pada umumnya. Untuk itulah diingatkan kepada kita, bagi orang-orang yang merasa tidak lolos dengan hukum dunia, bagi yang merasa mudah dengan hukum dunia, dia bisa mencuri bebas, dia bisa menipu bebas, maka mengapa ada hukum akhirat? Untuk memberikan kepastian hukum berkeadilan. Dan diingatkanlah itu dengan nilai-nilai agama supaya mencegah kita dari perbuatan buruk. Maka muncul pengingat yang disampaikan para ulama yang mengambil riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Ketika Anda terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Anda akan korupsi, terfikir, bayangkan wafat. Walaupun Anda merencanakan, saya korupsi, saya hitung sekian, saya siapkan sekian, yang menghambat sekian, diduga akan lolos, tertingginya, bayangkan seketika Anda wafat. Hukum dunia tidak berlaku bagi Anda, hukum akhirat menanti Anda. Inilah kepastian dalam nilai keadilan. Mengapa ada hukum akhirat? Untuk memberikan keadilan yang setara bagi seluruh umat manusia dalam konteks berkehidupan.